Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa teknik industri yang sekarang berada di semester 7. Tentunya nggak asing lagi nih dengan materi berikut ini yang bakal saya sampaikan sama kalian, yaitu mengenai pengenalan pro model. Yap, di pertemuan kali ini Ibu Riri Cornelia bakalan nemenin kalian semua nih. Namun memang agak sedikit berbeda ya rekan-rekan kali ini. Nah, di beranda YouTube-nya Ibu kali ini, Ibu akan menginformasikan secara sederhana mengenai pengantar pro model, tepatnya materi ke-11 ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Mudah-mudahan akan menjadi celengan ilmu kalian untuk menerapkan simulasi komputer, salah satunya dengan menggunakan aplikasi software pro model. So, simak videonya sampai habis ya. So, check this out. Dan kalian bisa kunjungi websitenya ProModel di www.promodel.com, make growth and heals. Kalian bisa lihat di situ ya, apa saja sih yang ada di ProModel. Namun penjelasannya secara lebih sederhana, Ibu akan jelaskan di sini. Definisi yang pertama, mari kita kenal definisinya terlebih dahulu. Sebagai tools, nah dikatakan di sini adalah ProModel sebagai tools atau alat bantu simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis sistem. Sedangkan definisi yang kedua adalah kombinasi. Nah, di sini dimaksudkan adalah kombinasi yang sempurna antara kemudahan pemakaian, kecanggihan, serta kefleksibilitasan yang lengkap untuk membuat model dan menggambarkan dengan beberapa animasi dan merealisasikan animasi di dalamnya sehingga terlihat menjadi lebih menarik. Lanjut lagi ke definisi ketiga. Adapun pro model sendiri dapat diartikan yaitu teknologi karena menggunakan komputer ya. Yaitu untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan proses-proses manufaktur, bisa logistik, bisa operasi lainnya, antrian, baik yang baru maupun yang sudah ada dalam sistem. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pro model memudahkan untuk menirukan proses nyata secara akurat, termasuk variabilitas dan interdependensinya untuk membuat analisis prediktif pada potensi yang berubah-ubah. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memodelkan suatu sistem nih teman-teman, yaitu bagaimana sih sistem beroperasi, aliran bahan, logika operasi, kerja resource, dan lintasan kerja. Dalam pro model, selama simulasi berlangsung, dapat diamati analisis dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik yang dapat memudahkan kalian juga untuk menganalisis. Seperti itu ya. Dalam memodelkan suatu sistem, ProModel dapat digunakan sebagai salah satu simulasi aplikasi, sehingga perilaku sistemnya dapat dipelajari dan dianalisis. Seperti di awal yang sudah kita sepakati, model sistem sederhana terdiri dari input, proses, dan output. Nah, di dalam prosesnya itu terdiri dari beberapa aktivitas, ada sumber daya yang mendukung proses itu terjadi, kemudian ada kontrol atau pengendali di dalam suatu proses. Namun harus dibatasi juga sistemnya ya, dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Seperti itu rekan-rekan. Yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama adalah tahapan simulasi dengan pro model. Apa aja sih tahapan-tahapannya? Yang kedua, kita akan masuk ke elemen-elemen dasar pro model. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan simulasi pro model. Yang pertama, apa sih? Merencanakan sistem. Yang kedua, setelah kita merencanakan sistem apa yang mau kita analisis, dan yang kedua kita mendefinisikan sistem dalam artian masalahnya dulu, kemudian fenomena-fenomenanya seperti apa, kemudian baru kita mensimulasikan model, kemudian menganalisis output, lalu melakukan eksperimen nih dengan model dan merubah replikasi. Sehingga hasil akhirnya adalah membuat laporan dari hasil simulasi tersebut. Seperti itulah kira-kira tahapan simulasinya ya. Oke
Oke, kita lanjut lagi ke elemen-elemen dasar Pro Model. Ada beberapa icon di sini. Yang pertama ada location, ada entities, ada path network, ada resource, ada processing, shift and break, arrivals, cost, general information. Mari kita bahas satu-satu. Nah, kalau kalian sudah punya software Pro Modelnya, kalian tinggal bisa pelajari lebih lanjut di situ ya, untuk melihat elemen-elemen apa saja sih yang ada. Nah, kalian tinggal klik di situ, ada bold ya, kemudian ada location, tertera semuanya di situ elemen-elemennya, ada entities, path network. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk location, nah di sini kalian harus merepresentasikan area tetap di mana entity mengalami proses. Jadi kalian menggambar lokasinya, berapa station seperti itu ya, berapa proses, berapa delay, berapa penyimpanan, serta beberapa aktivitas lainnya bisa kalian cantumkan pada location ini. Dan kalian bebas menentukan grafik apa yang mewakili station tersebut. Kemudian kita lanjut lagi ke entities. Entities adalah sesuatu yang bergerak dalam sistem. Jadi apapun yang diproses dalam sistem, dalam suatu pemodelan, bisa penumpang, bisa nasabah, bisa produk, bisa raw material. Nah, itu kalian letakkan di entities. Masuk ke path network. Kalau yang ini digunakan untuk menentukan arah dan jalur yang ditempuh oleh resource atau entitas ketika bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sedangkan resource, sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam kinerja suatu sistem. Misalnya, entities tadi dibawa oleh operator. Nah, operator ini menjadi resource pada aplikasi Pro Model atau yang lainnya, atau alat angkut seperti itu bisa ya. Tinggal kalian analogikan masing-masing. Kemudian masuk ke processing. Nah, di processing ini adalah operasi yang dilakukan di dalam location. Ada apa aja sih? Bisa dikatakan aktivitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Gimana pergerakannya gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke arrival. Nah, waktu di mana entitas masuk pada sebuah sistem. Jadi masuknya mulai dari stasiun mana nih? Stasiun 1 atau 2 atau 3 dan selanjutnya. Lanjut lagi ke, ada di situ kita lihat ada shift and break. Nah, shift and break ini untuk menentukan waktu kerja dan waktu istirahat untuk lokasi dalam resort yang biasanya disimpan dalam bentuk mingguan. Dan lanjut lagi di situ ada, kita lihat yang di note adalah general information. Nah, kalau general information ini ya rekan-rekan, untuk menspesifikasikan informasi dasar dari suatu model, termasuk nama dari suatu model, satuan waktu, satuan jarak, dan library graphicnya. Jadi general information ini nantinya akan menyuruh kita untuk memberikan informasi data apa sih, ini kita mau buat simulasi apa sih gitu ya. Misalnya, oh saya membuat sistem antrian loket bank. Kemudian satuannya pakai apa? Pakai satuan jaraknya pakai meter atau pakai kaki. Jadi ada dua pilihan di situ nanti. Kemudian nanti ada satuan waktunya apa? Bisa kita gunakan per detik, bisa gunakan per menit, bisa gunakan per jam, bahkan bisa satu hari ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada cost. Nah, cost ini pasti bicara mengenai biaya dong ya, terkait dengan lokasi entities dan resource selama simulasi yang dijalankan. Dan bentuk laporan statistiknya secara umum terdiri dari 3 tipe nih rekan-rekan. Yang pertama ada location costing, biaya-biaya yang ada pada lokasi tersebut saat sistem berlangsung. Sedangkan resource costing yang kedua, ini biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan operation. Biaya yang ketiga, yang terakhir, itu ada entities costing, di mana biaya yang dihasilkan dari setiap entities dalam sistem. Kita lanjut lagi ke elemen-elemen utama. Tadi adalah elemen-elemen dasarnya. Namun di dalam Pro Model ada elemen-elemen utama yang wajib kita lakukan, yaitu ada location, ada entity, ada arrivals, ada processing, dan resource. Dan entity yang datang sampai dengan entity yang keluar akan melalui proses-proses ini atau elemen-elemen ini ya yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk
Advanced Element Pro Model itu ada 3. Yang pertama ada attribute, yaitu suatu tempat yang mirip dengan variabel, akan tetapi terikat dengan location dan entity dengan spesifikasi tertentu. Kemudian sedangkan variabel dapat berisikan bilangan real atau bilangan bulat, termasuk nilai elemen indeks, dan biasanya digunakan untuk pembuatan keputusan maupun rekaman informasi. Macros, salah satu fitur yang memudahkan saat teks, kumpulan statement atau kode blok akan digunakan berkali-kali di dalam model. Adapun isian input. Nah, mengenai isian input yang ada di location terdiri dari name, capacity, unit, ada downtime atau biasa kita sebut DTS, ada state, dan rule and notes. Apa sih sebenarnya? Kalau name itu berarti kalian tinggal buat namanya masing-masing sesuai dengan lokasinya. Kemudian capacity, berarti kapasitasnya ada berapa sih di dalam proses entity tersebut ya. Unit berarti jumlah lokasi yang dimaksud. Kemudian downtime ini menyatakan saat-saat lokasi tidak berfungsi, misalnya diakibatkan karena kerusakan, adanya maintenance, waktu setup, dan lain-lain ya. Kemudian ada rules, di situ digunakan untuk merumuskan bagaimana aturan memproses bagi entity yang memasuki lokasi, bagaimana entity yang selesai diproses mengantri, dan bagaimana lokasi yang lebih dari satu unit untuk memproses entity yang datang. Note digunakan untuk memasukkan catatan atau program-program lain. Kita masuk ke entity. Nah, di entity ini ada 3 hal. Ada name, ada speed, yaitu kecepatan entity yang bergerak, berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain maksudnya ya. Kemudian ada state, yaitu menyatakan level statistik dalam mengumpulkan hasil masing-masing tipe, non-basic atau time series. Kemudian kita lanjut lagi ke path network. Nah, di path network ini ada name, ada type, ada TNS atau path, dan interface ya. Nah, di situ bisa kita lihat. Kalau name biasa kalian bisa buat name-nya apa tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian tipenya yaitu ada non-passing, ada passing, ada crane ya. Kalau yang non-passing bergerakannya hanya untuk satu arah. Kemudian kalau yang passing berarti 2 arah. Yang crane berarti berlaku untuk sistem crane. Sedangkan untuk TNS menunjukkan pilihan berdasar satuan waktu atau time, dan jarak, juga kecepatan, speed, and distance. Untuk path-nya menunjukkan jumlah dari lintasannya ada berapa banyak ya. Kemudian interface itu menunjukkan jumlah node yang berhubungan dengan lokasi dalam path network. Oke, selanjutnya ada resort. Nah, di resort ini ada name, ada unit, ada spec ya, menunjukkan nama juga. Misalnya operator 1 atau mekanik 1. Jadi terserah kalian. Nanti tergantung dari simulasi yang mau kalian jalankan. Unit, berapa jumlah resortnya? Berapa kalian pakai operatornya ya, seperti itu. Spec menunjukkan lintasan kerja yang akan digunakan dan lokasi yang pertama kali akan dikunjungi. Arrivals, nah ini ada banyak nih ya. Ada entity, itu berarti yang sudah kita tentukan tadi apa entitinya ya, produk kah atau nasabah kah atau penumpang dan lain-lain. Location berarti lokasi pertama kali dia tiba atau dia datang itu di lokasi keberapa. Kemudian quantity age, yaitu menyatakan jumlah entitas yang datang setiap satu kali kedatangan. Kemudian first time menunjukkan waktu pertama kali entity masuk ke dalam sistem. Occurrence, nah ini menyatakan banyaknya entity setiap satu kali kedatangan. Frekuensi, selang waktu antar 2 kedatangan yang berurutan. Logic digunakan untuk menyatakan logika-logika lain untuk menyatakan arrivals. Sedangkan disable menyatakan apakah kedatangan entity yang bersangkutan ada atau tidak. Kemudian rule itu menyatakan aturan-aturan yang digunakan dalam processing, misalnya proses perakitan, probabilitas, atau lain-lainnya. Move logic digunakan untuk mendefinisikan metode pergerakan entitas, yaitu menetapkan waktu pergerakan atau dengan apa entitas dipindahkan, seperti itulah ya. Sim Runner merupakan sebuah tools pada ProModel yang digunakan sebagai alat bantu untuk
melakukan optimalisasi model existing. Masih hasil optimasinya atau optimal diperoleh dengan cara menentukan fungsi tujuan yang dilanjutkan, mendefinisikan faktor input yang akan diubah sehingga menghasilkan keluaran sesuai dengan fungsi tujuan optimalisasi. Dan yang terakhir, kita bicara mengenai skenario. Generating skenario merupakan tools pada ProModel untuk mengubah satu atau lebih parameter dari sebuah model tanpa mengubah model secara langsung. Skenario harus berdasarkan parameter yang telah ditentukan oleh makros dan nilai berada dalam rentang RTI. Ya. Oke rekan-rekan, silakan kalian buka software ProModelnya. Nah, setelah kalian buka software ProModelnya akan muncul tampilan seperti ini, yaitu adalah memberikan informasi bahwa ProModel itu dibatasi dengan harus 20 lokasi, kemudian ada 8 tipe entity, kemudian ada 8 tipe resort, 5 attribute, dan 15 RTI parameternya. Ya. Kemudian kalian klik OK, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kalau di ProModel shortcut panel ini, kalian bisa lihat demo-demo mengenai ProModel. Kalian bisa pelajari di situ. Namun kita close saja. Nah, ini adalah tampilan atau layar atau media kalian untuk menggambarkan simulasi. Seperti yang tadi kita katakan ya, bahwa di simulasi ini ada file new, kemudian kalau kalian mau buat yang baru silakan, kemudian ada boot. Nah, di sini tadi yang kita katakan mengenai elemen-elemen dasar atau elemen-elemen utama nih. Ada location, ada entity, ada path network, ada resort, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian coba satu-satu ya, kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, thank you so much yang sudah berpartisipasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan informasi walaupun hanya sederhana seperti ini. Minimal kalian tahu lah ya ketika buka ProModel dan oh ini kegunaannya adalah ini, untuk ini, untuk ini. Dan untuk video selanjutnya silahkan ditunggu saja ya. Terima kasih banyak dan kalau kalian suka tinggal like, share, komen, dan subscribe-nya dong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.